Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan skala satu materi dari teori grup. Dan selamat menyaksikan teori grup. Apa itu teori grup? Dalam matematika dan aljabar abstrak, teori grup mempelajari struktur aljabar yang dikenal sebagai grup. Konsep grup sangat penting dalam aljabar abstrak. Struktur aljabar terkenal lainnya seperti gelanggang, medan, dan ruang vektor semua dilihat sebagai grup yang diberkahi dengan tambahan operasi dan aksioma. Teori grup merupakan salah satu ilmu matematika yang merupakan salah satu pengembangan dari teori bilangan. Jika himpunan semesta atau semesta pembicaraan dalam teori bilangan terbatas pada himpunan semua bilangan bulat, maka himpunan semesta dari teori grup adalah sembarang himpunan yang tidak kosong. Kajian dari teori grup adalah suatu himpunan yang tidak kosong dengan suatu operasi biner yang didefinisikan pada elemen-elemen pada himpunan yang tidak kosong tersebut. 1. Grup. Apa itu grup? Grup adalah himpunan G dengan operasi biner G yang dilambangkan sebagai titik. Menggabungkan dua elemen A dan B untuk membentuk elemen G dilambangkan A titik B. Sedemikian rupa. 3 syarat yang dikenal sebagai aksioma grup. Pertama, asosiatif. 2, elemen identitas. Dan yang terakhir, elemen inverse. Pertama, asosiatif. Untuk semua A, B, C dalam G yang menggunakan dalam kurung A, titik B, tutup kurung, titik C sama dengan A, titik, buka kurung B, titik C, tutup kurung. Yang kedua, elemen identitas. Elemen E dalam G, maka untuk setiap A dalam G yang menggunakan E, titik A sama dengan A, dan A, titik E sama dengan A. Dan yang terakhir, elemen inverse. Untuk setiap A dalam G adalah elemen B dalam G sedemikian rupa, maka A titik B sama dengan E, dan B titik A sama dengan E, di mana E adalah elemen identitas. Dan yang kedua adalah notasi grup. Suatu grup yang terdiri atas himpunan G dan operasi bintang dapat ditulis buka kurung G, operasi bintang, tutup kurung. Biasanya, operasi dalam grup, apapun sebetulnya operasi tersebut, dipikirkan sebagai analog dari perkalian dan operasi grup ditulis seperti perkalian atau notasi perkalian. Pertama, kita menulis A titik B atau bahkan AB untuk A operasi bintang B. Yang kedua, kita menulis 1 untuk unsur-unsur identitas dan menyebutnya unsur satuan. Yang ketiga, kita menulis A pangkat min 1 untuk inverse A dan menyebutnya kebalikan dari A. Tetapi, kadang-kadang operasi grup dipikirkan sebagai analog dari penjumlahan dan ditulis seperti penjumlahan atau notasi penjumlahan. Kita menulis A plus D untuk A operasi bintang B dan menyebutnya jumlah A dan B. Kita menulis 0 untuk unsur identitas dan menyebutkan unsur 0. Kita menulis min A untuk inverse A dan menyebutnya lawan dari. Biasanya hanya grup abelian atau grup yang operasinya komutatif untuk setiap dua unsur himpunan grup tersebut yang ditulis dalam bentuk penjumlahan walaupun grup tersebut dapat juga ditulis dalam bentuk perkalian. Ketika bersifat non-komital, kita dapat menggunakan notasi dengan operasi bintang dan istilah yang dikemukakan dalam definisi menggunakan notasi A pangkat min 1 sebagai inverse dari A. Yang ketiga, contoh grup dan bukan grup. Yang pertama, sebuah grup abelian, bilangan bulat terhadap penjumlahan. Contohnya ialah contoh grup yang pernah diperkenalkan saat di sekolah dasar, salah satunya adalah bilangan bulat terhadap penjumlahan. Misalkan, dan merupakan himpunan bilangan bulat min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan simbol tambah sebagai operasi penjumlahan. Dengan demikian, Z tambah merupakan suatu grup. Yang kedua, bukan grup. Bilangan bulat terhadap perkalian, bilangan bulat terhadap perkalian yang dilambangkan dengan X, maka Z, X bukan sebuah grup. Yang ketiga, sebuah grup abelian, bilangan rasional bukan 0 terhadap perkalian. Misalkan sebagai himpunan bilangan rasional, yaitu bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B,
dengan A dan B merupakan bilangan bulat dan A dan B bukan 0. Misalkan pula operasi perkalian dinyatakan dengan simbol X karena bilangan rasional 0 tidak memiliki inverse untuk perkalian maka Q, X. Sebagaimana juga Z, X bukan sebuah grup. Akan tetapi kalau kita menggunakan himpunan Q per 0 yang mencangkup setiap bilangan rasional kecuali 0, maka Q per 0, X merupakan grup abelian. Inverse A per B adalah A per B dan aksioma grup lainnya mudah diperiksa kebenarannya. Kita tidak kehilangan ketertutupan dengan menghilangkan 0 karena hasil kali dua bilangan rasional tidak 0 tidak akan pernah 0. Sama seperti bilangan bulat yang membentuk gelanggang, demikian juga rasional yang membentuk struktur aljabar dari medan. Sebenarnya, elemen bukan 0 dari medan apapun akan membentuk grup terhadap perkalian yang disebut grup perkalian dari medan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.